Bab 069. Setelah bisa menguasai nafasnya, si Kumkum pun tersenyum lebar. Kenzi, akhirnya kita bertemu kembali. Ini pastilah tanda-tanda kalau kita ada jodoh. Serunya girang. Dengan mata yang berbinar-binar menatap Kenzi yang sudah seperti seorang pangeran. 106. Ngapain kamu ada di sini? Kenzi bertanya tanpa menggubris ucapan dari Kumala. Ya, wanita yang memanggil-manggilnya adalah Kumala. Yang dimana Kenzi menamainya Kumkum. Tentu saja untuk mengejar cinta kamu. Sahut Kumala dengan tersenyum lebar. Maksudnya aku di sini sedang bertugas. Aku jadi dokter magang di sini. Ralat Kumala saat menyadari kalau ia telah salah bicara. Kumala menjadi salah tingkah saat ditatap Kenzi. Padahal Kenzi hanya menatap datar padanya. Tetapi bagi Kumala, tatapannya Kenzi terlihat sangat memabukkan, persis seperti di drama-drama Korea yang sering ia tonton. Oh, sahut Kenzi hanya berohria. Setelahnya Kenzi berbalik dan langsung masuk ke dalam lift. Kebetulan lift yang ditunggunya sudah terbuka, tanpa diduga Kumala juga ikut masuk ke dalam lift mengikuti Kenzi. Kamu ngapain? Tanya Kenzi menatap heran pada Kumala. Mau ikut kamu? Kebetulan sedang jam istirahat. Kamu sedang ngapain di rumah sakit ini? Jawab Kumala sok akrab, lalu bertanya mengapa Kenzi ada di rumah sakit tempatnya bekerja. Tidak mungkin kan kalau Kenzi kesini karena dirinya. Hahaha. Tiba-tiba Kumala merasa GR sendiri. Ngapain kamu ngikutin aku? Kita gak akrab dan gak usah sok akrab juga. Aku kesini mau menengok kakakku, kamu pasti senangkan kalau kakakku sakit. Cetus Kenzi yang mulai sensi. Kita saling kenal Kenzi, tidak mungkin aku tidak menyapamu saat kita tak sengaja bertemu. Terus, kita bisa menjadi teman akrab. Dan aku tidak tahu kakakmu sakit. Kakak yang mana yang kamu maksud? Gagap Kumala sedikit tremor. Bukan apa, tatapan Kenzi yang tajam malah membuatnya jadi gemetar. Antara agak kuat dan takut. 107. Takut karena jawaban Kenzi sama sekali tidak enak didengar. Tentu saja yang calon suaminya mau kau sabotase, yang mau kau rebut. Yang mana lagi? Lagi-lagi Kenzi menjawab ketus. Kumala mengerjapkan matanya beberapa kali. Ting. Lift terbuka, tak terasa mereka sudah sampai di lantai 5. Pergilah, mereka tidak akan menerima kehadiranmu. Kata Kenzi mengusir Kumala. Maksud kamu kakakmu yang jadi istrinya Mas Elang? Dia sakit apa? Tanya Kumala abai dengan pengusiran Elang. Buat apa tanya? Kau pasti senang kan kalau kakakku sakit. Pasti kau merencanakan sesuatu lagi untuk merebut suaminya. Dengar, apapun usahamu, kau tidak akan berhasil. Karena Kak Elang sangat mencintai kakakku, dan kakakku pun sedang hamil. Mereka akan punya anak. Sebaiknya kau pergilah jauh-jauh dari mereka dan jangan ganggu lagi. Kata Kenzi menghentikan langkahnya dan menatap tajam pada Kumala. Aku tidak lagi mau mengganggu mereka kok, yang kemarin itu aku hilaf. Sekarang aku sukanya sama kamu. Kata Kumala sedikit terbatas saat menyampaikan perasaannya. Setelah mengatakan perasaannya pada orangnya langsung, Kumala pun merasa hatinya sudah plong. Kini ia pun jadi gugup. Ia menunduk malu-malu menunggu jawaban dari Kenzi. Sedangkan Kenzi seakan menatap tak percaya pada Kumala. Sungguh, Kenzi tak habis pikir. Baru beberapa bulan yang lalu wanita di depannya ini melakukan hal kotor demi bersama dengan calon suami kakaknya, sekarang dengan cepatnya mengaku menyukainya. Wanita gila. Gumam Kenzi, dan Kumala mendengar gumaman Kenzi. Kenzi pergi begitu saja dari hadapan Kumala, sedangkan Kumala mematung dengan umpatan Kenzi barusan. Perlahan ia mengangkat wajahnya dan menatap nanar pada punggung Kenzi yang mulai menjauh. Iya. Aku memang gila. Tergila-gila sama kamu Kenzi. Lirih Kumala dengan disertai isak tangis. Untuk yang kedua kalinya, cintanya ditolak. Lagi-lagi cintanya tak bersambut.
Awal berpikir Tuhan sedang berbaik hati kepadanya dengan menghadirkan Kenzi untuk menggantikan posisi Elang di hatinya. Tapi mengapa lagi-lagi cintanya tak bersambut? Bahkan Kenzi acuh dan pergi begitu saja darinya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk menjawab pernyataan cintanya. 108. Kenapa aku selalu tidak beruntung tentang masalah percintaan? Aku juga ingin dicintai seperti orang lain. Lirih Kumala lagi seraya menghapus jejak air matanya. Tidak, bukankah cinta itu harus diperjuangkan? Baiklah, aku akan memperjuangkan untuk mendapatkan cintamu Kenzi. Dan kupastikan kali ini aku akan berhasil. Ucap Kumala yang tiba-tiba punya semangat untuk berjuang. Ia ingat, pernah dengar sebuah pepatah yang menyatakan, cinta harus diperjuangkan, dan bukan cinta namanya kalau tidak mau berjuang, begitulah bunyinya. Dalam sekejap, Kumala pun sudah bertekad, ia memutuskan untuk berjuang kembali. Kalau yang kemarin gagal, untuk yang kali ini ia harus berhasil. Bukankah untuk mencapai sebuah tujuan tidak serta-merta jalannya harus mulus? Pastilah ada masanya pernah gagal. Dan gagal satu kali jangan sampai membuatmu berputus asa. Itulah yang kini menjadi prinsip Kumala. Kumala pun berjalan mengikuti arah di mana Kenzi pergi tadi. Dintipnya satu persatu kamar untuk mencari keberadaan Kenzi. Kumala yakin, di salah satu kamar VIP ini pastilah ada Kenzi. Ceklek. Kumala membuka pintu VIP nomor 312. Dan saat melihat kondisi kamar, Kumala pun mematung. Di dalam sana adalah kamar rawat inap Alia. Sekarang ini ada Mama dan Papa Elang, pun juga Mama Aishvania dan si Triple. Tak ketinggalan Elang juga ada di sana. Mereka kompak melihat siapa yang tengah membuka pintu kamar rawat Alia. Dan menatap heran pada Kumala. Kumala pun nyengir. Pak De, Bude, Tante, Mas Elang. Sapa Kumala merasa kikuk. Dengan langkah sedikit ragu, Kumala pun masuk ke dalam dan langsung menyalimi tangan Papa Bayu, Mama Fitri serta Mama Aish dan tak lupa pada Vania, adiknya Papa Vano. Loh Kumala, kok kamu bisa ada di sini? Tanya Mama Fitri sedikit syok akan kehadiran Kumala. Bagaimana bisa wanita yang hampir menghancurkan kehidupan sang putra ada di sini? Bukankah Kumala ada di kampung? Terus mengapa pula ada Kumala di rumah sakit ini? Dan mengapa juga Kumala memakai jas dokter? Pikir Mama Fitri terheran-heran. 109. Mama Aisyah hanya diam saja, ia menatap datar pada Kumala. Atas kejadian malam itu, Mama Aisyah sudah tidak suka pada sosok Kumala. Kumala pun nyengir kuda. Mala sedang ditugaskan di rumah sakit ini Bude. Tadinya teman Mala yang bertugas di sini, tapi karena teman Mala gak bisa dan memilih di kota J, akhirnya Mala lah yang menggantikannya. Sekarang ini Mala sudah menjadi dokter magang di sini, sudah 1 mingguan. Seru Kumala lalu tersenyum lebar. Beda hal dengan Kumala yang terlihat bahagia, Mama Fitri malah dilanda gelisah. Bagaimana ini? Elang dan Kumala malah bekerja di tempat yang sama. Batin Mama Fitri gusar. Mama Fitri khawatir kalau Kumala akan kembali mengganggu Elang dan mengusik rumah tangga putranya. Mama Fitri pun beralih menatap suaminya, ia menatap penuh tanya pada Papa Bayu. Sedangkan ekspresi Elang sedikit kaget, bagaimana bisa Kumala magang di rumah sakitnya tetapi dirinya tidak tahu. Andai tahu pastilah Elang tidak menyetujuinya. Elang pun sama, ia menatap penuh tanda tanya pada papanya. Sedangkan Papa Bayu yang ditatap oleh istri dan putranya hanya menggaruk pipinya lalu mengangkat kedua bahunya. Pertanda ia juga tidak tahu. Sedangkan Kenzi menatap sebal pada sosok Kumala. Sudah ia larang untuk mengikutinya malah Kumala nekat dan masuk ke sini. Semakin tidak sukalah Kenzi pada sosok Kumala. Emang satu spesies dengan Mbak Kunti. Bedanya ini Kunti di dunia nyata. Sama-sama suka ngintilin orang. Batin Kenzi. Lalu Kumala pun berjalan menuju Alia yang sedang berbaring seraya menatap datar pada dirinya. Mbak Alia. Aku dengar dari Kenzi tadi Mbak sedang hamil ya.
Wah selamat ya mbak, aku ikut senang. Ucap Kumala berusaha akrab dengan calon kakak iparnya. Mas Elang. Untuk yang waktu itu aku minta maaf. Cicit Kumala pelan dan menatap ragu pada Elang. Elang hanya diam, ia sama sekali tak ada niat menyahuti apa yang Kumala ucapkan. Kenzi. Kenzi yang beritahu kamu. Kata Fania yang kini buka suara. Fania menatap tanpa berkedip pada Kenzi dan juga Kumala bergantian. Iya tante. Kenzi yang beritahu aku kalau Mbak Alia sedang dirawat. Lagi hamil. Karena kita saudara jadi aku ingin menengok sebentar keadaan Mbak Alia, sahut Kumala sedikit tersenyum. 110. Keanu dan Kinan saling pandang, tatapan mereka seolah berbicara. Kamu, Kenzi, kalian ada hubungan? Kok? Sarkas Fania bertanya. Sontak saja, mata Kenzi langsung melotot mendengar pertanyaan dari auntinya. 111. Aunty, jangan mulai ya. Jangan sukanya menduga-duga sendiri. Tegur Kenzi memperingati auntinya yang sama resennya seperti dirinya. Fania pun langsung bungkam, ia hanya menatap penuh arti pada keponakannya tersebut. Jadi kamu bekerja di sinilah? Tanya Papa Bayu yang mulai angkat bicara. Kumala yang tadinya merasa sedih atas sikap Kenzi pun beralih menatap pada padenya. Iya Pade, sudah seminggu ini aku kerja di sini. Jawab Kumala yang langsung merubah raut wajahnya. Ia menampilkan senyumnya dan tidak ingin terlihat buruk di hadapan keluarga dan calon keluarga mertuanya. Papa Bayu pun hanya mengangguk saja. Memang mau bagaimana lagi? Lah sama sekali tidak tahu mengenai keponakannya yang ternyata bekerja di rumah sakitnya. Alia diam membisu, pun dengan elang. Pasangan pengantin baru itu pun kompak tidak menyukai kehadiran Kumala. Kumala merasa suasananya agak berbeda, kaku. Budenya atau Mama Fitri sedari tadi diam membisu, pun juga yang lain. Hanya padenya saja yang sudi menanyainya. Dan Kumala sedikit maklum dengan hal itu pasti karena ulah gilanya beberapa waktu yang lalu. Dan itu memanglah kesalahannya. Kumala sadar betul akan hal itu. Akan tetapi Kumala tidak merasa menyesal sama sekali, karena baginya itu adalah bentuk perjuangannya mendapatkan cintanya Elang, sebagai bentuk perjuangan terakhir karena selama ini telah ditolak oleh Elang. Walau berakhir gagal dan dipermalukan, setidaknya Kumala sudah berusaha. Begitu pikir Kumala. Setelah beberapa saat Kumala mencoba mendekatkan diri kembali dengan Pade dan budenya, serta mencoba mendekat dengan calon ibu mertua, Mala pun mendapatkan panggilan. Dan ternyata itu dari teman sesama magangnya. Iya, aku segera kembali, jawab Kumala saat temannya itu memberitahu waktu istirahat telah usai 5 menit yang lalu. Pade Bude. Tante. Aku permisi dulu, karena jam istirahatnya telah usai dan aku harus kembali bekerja. Kata Kumala mulai bangkit. Lalu disalaminya satu persatu dari mereka dan terakhir ia melirik pada Kenzi. Kenzi acuh dan sibuk dengan poselnya, dengan perasaan sedikit kecewa, Kumala pun akhirnya melangkah pergi dari kamar rawat Alia. 112. Kumala pergi dengan perasaan kecewa, karena ia merasa saat di dalam tadi mereka terlihat tidak menyukai dirinya. Terbukti hanya dirinya yang terus mengoceh, dan hanya ditanggapi ala kadarnya oleh mereka. Apalagi dengan mamanya Kenzi, calon ibu mertuanya itu sangatlah cuek kepadanya. Seakan menganggap dirinya tidak ada. Sudah ia coba mendekatkan diri, tetapi tanggapan Mama Aish dingin. Hati Kumala merasa gerimis. Kali ini bukan hanya lelaki yang ia cinta menolak cintanya, sepertinya calon mertua juga sulit untuk dimintai restu. Kali ini Kumala harus lebih ekstra untuk mendapatkan cintanya. Tidak hanya meluluhkan hati Kenzi, ia juga harus meluluhkan calon mertuanya itu. Kuat Kumala, kamu pasti bisa. Cuma segini aja, masak udah menyerah. Ucap Kumala menyemangati dirinya sendiri. Kruk, kruk. Di dalam lift, perut Kumala berbunyi, ia merasa lapar. Setelah diingat-ingat, ternyata ia belum makan sama sekali.
Saat mau mencari makan siang tadi ia terlanjur melihat Kenzi, dan tanpa pikir panjang ia mengejar Kenzi dan melupakan tujuan awalnya mengisi perut. Lalu sekarang baru sadar dan terasa laparnya, akan tetapi waktu istirahat telah usai. Dan dirinya harus kembali bekerja. Dan karena melewatkan waktu makan siangnya, terpaksalah Kumala bekerja dengan perut kosong. Kembali lagi di kamar rawat Alia, saat ini Kenzi sedang diinterogasi oleh wanita-wanita rempong yang ada di dalam hidupnya. Kenzi, kalau bisa jauh-jauhlah dari Kumala. Aunty tidak rela ya, keluarga kita kemasukan seorang PECASOR. Pesan Fania. Pecasor. Apaan tuh Aunty? Tanya ke Anu dengan kedua alis yang mengerit. Ya pecasor, perebut calon suami orang. Yang masih berkerabat dengan pelakor. Pokoknya dunia akhirat Aunty tidak ridho ya keluarga kita menambah anggota dengan wanita seperti itu. Kalau Kenzi ngebet pengen nikah, nanti Aunty carikan deh, kamu mau yang seperti apa? Bilang aja sama Aunty, teman Aunty yang punya anak perawan banyak, cerocos Fania panjang kali lebar. Mendengar itu, Kenzi mendelikan matanya. Iya nak Kenzi. Kalau bisa jangan dekat-dekat dengan Kumala, bukannya Kumala wanita tidak benar, hanya saja dia. Mama Fitri ikut menimbrung ucapan Fania. Karena Mama Fitri sama tidak sukanya dengan Kumala. Wanita yang ambisius yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan segala keinginannya. Untung wanita yang seperti itu tidak menjadi menantunya. Ya, kalau bisa jangan sama Kumala, bisa-bisa nanti kamu diporoti oleh orang tuanya. Timpal Papa Bayu. 113. Sedangkan Mama Aish dan Fania menatap heran dengan besan Revano ini, bukankah Kumala itu keponakan mereka? Kok? Sebenarnya Kumala tidak seburuk itu, tetapi karena dididik oleh orang tua yang toksik, Kumala menjadi wanita yang ambisius. Jelas Papa Bayu yang menyadari tatapan penuh heran dari besannya. Ya, selama ini kami sudah menahan geram dengan kelakuan saudari tiri dari papanya Elang itu. Kalau bisa janganlah berurusan dengan Nurma, ribet dan orangnya menyusahkan. Timpal Mama Fitri. Bukan maksud menjelekkan, tetapi hanya menyarankan agar tidak terjebak dengan keluarga toksik dan benalu seperti keluarga Bu Nurma. Stop. Kalian ini bicara apa sih? Yang punya hubungan dengan wanita gila itu siapa? Aku tidak ada ya punya hubungan dengan seorang wanita, apalagi wanitanya gila seperti Kum-Kum itu. Aku masih di bawah umur, masih perlu waktu banyak untuk belajar. Aunty aku gak ngebet nikah jadi gak perlu jodoh-jodohin aku sama anak teman Aunty itu. Sela Kenzi yang sudah merasa jengah. Seolah dirinya berpacaran dengan si Kum-Kum itu. Padahal kenal juga baru kemarin, bertatap muka juga palingan hitungan jari. Lagian ia masih waras untuk tidak berhubungan dengan wanita gila macam Kumala. Bener kamu gak ada hubungan dengan si Kum itu. Selidik Fania memastikan. Gak ada tante. Aku masih anak di bawah umur dan belum kenal dengan cinta-cintaan. Jawab Kenzi. Fania pun mengangguk saja. Sedangkan Mama Aish sedari tadi hanya diam, tapi dia diam-diam ia merasa lega. Karena putranya tidak ada hubungan dengan wanita tadi. Punya pengalaman dengan wanita yang seperti itu, membuat Mama Aish membenci dengan wanita yang suka dengan milik orang lain. Sore pun tiba. Mama Fitri dan Papa Bayu telah pulang 1 jam yang lalu, dan sekarang Kenzi dan Kanu juga hendak pulang. Mama Aish tetap di sana untuk ikut menjaga sang putri, dan tentu Kinan juga akan bertahan di sana. Ia juga ikut berjaga. Walau ada suami Alia yang menjaga putrinya itu, tetapi Mama Aish tetap ingin ikut menjaga. Ia merasa tidak tenang jika ia tidur nyaman di rumah sedangkan putrinya ada di rumah pesakitan. Ma, kami pulang dulu ya, pamit Kenzi dan juga ke Anu. Iya, hati-hati di jalan. Jangan ngabut. Pesan Mama Aish kepada putra-putranya. 114. Kak, kami pulang dulu, kini gantian duo kembar itu berpamitan pada kakak serta kakak iparnya. Setelahnya, Kanu dan Kenzi pun pulang.
Keluar dari lift keduanya berjalan menuju keluar, karena Kenzi sedang fokus akan HP-nya, tak sengaja ia menubruk seorang cleaning service yang sedang mengepel sampai cleaning service tersebut terjungkang dan menubruk ember yang berisi air sehingga air itu tumpah dan membasahi lantai serta baju seragamnya. Gedubrak. Suara berdetum karena lumayan keras si Mbak OB saat terjatuh. Kenzi tentu saja kaget, matanya membulat karena tak sengaja menubruk seorang wanita. Wanita itu pun menggeram marah, kini baju seragamnya jadi basah kuyup. Punya mata gak sih? Ada orang bekerja malah diseruduk. Pekik wanita itu dengan berani. La bangkit dan menatap Kenzi dengan garang.